Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi chapter 3 ya. It's about daily activity. Jadi di bab 3 kemarin kita sudah membahas tentang daily activity, and the focus of the learning is simple present tense, dan fokus pada pembelajaran yang kemarin adalah mengenai pola kalimat simple present tense. Alright, and in this section, pada sesi kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai daily activity, the example of activities or vocabularies that refer to daily activity, and also the example of the sentences refers to daily activity. Jadi contoh kalimat yang menggambarkan sebuah aktivitas sehari-hari. Okay, go on. Nah, this is the example of the daily activities which is shown in the pictures. Ada contoh kegiatan sehari-hari yang digambarkan dalam sebuah peraga ya, dalam sebuah gambar peraga. So let's try to analyze one by one the example of daily activities here. Just start from the left side ya, the picture on the left side ya, di ini ya, di gambar sebelah kiri, the upper one yang paling atas. Nah, ini ada orang lagi bangun tidur. So vocabularies yang sesuai untuk merepresentasikan gambar ini adalah get up ya. So this one is get up, bangun tidur. And then the second one is take a shower. Di sini ada keterangannya ya. Ya, di bawah gambar itu ada keterangan vocabulary-nya ini. Ya. Ada keterangan untuk masing-masing gambar di atas. Oke, balik lagi ke picture number 2, itu adalah take a shower or take a bath, mandi. Kemudian the next one is brush the teeth, membersihkan gigi, menggosok gigi. Floss the teeth, sama ya, itu seperti floss means floss the teeth itu bisa diartikan dengan apa ya, membersihkan gigi juga bisa, atau kalau enggak floss itu bisa diartikan dengan benang. Oke, jadi mungkin mencabut gigi atau bagaimana secara manual gitu ya. Kalau zaman dulu cabut giginya enggak ke dokter gigi tapi pakai benang. Kemudian the next one is shave itu berarti membersihkan jenggot. The next one is get dressed, berpakaian. And then picture number 7 itu lagi wash the face, membersihkan wajah. And then picture number 8 adalah put on makeup, berdandan. Picture number 9 adalah brush the hair, berarti membersihkan rambut ya. And then picture number 10 adalah comb the hair, yaitu menyisir rambut. Then picture number 11 make a bed. Make a bed means merapikan tempat tidur. And then picture number 12 get undressed ya, berarti melepas baju karena akan mandi ya. Di gambar selanjutnya itu, di gambar 13 ada take a bath, mandi. And then the next picture number 14 go to bed ya, berarti bersiap untuk istirahat atau tidur. And then picture number 15 sleep, sudah tidur, sudah dalam posisi tidur. Kemudian picture number 16, nah itu mulai aktivitas di pagi hari, make breakfast, menyiapkan sarapan. Picture number 17 itu ada make lunch, menyiapkan makan siang. Picture number 19 itu ada eat atau have breakfast.
Oke, makan atau sarapan. Picture number 20 itu adalah eat atau have lunch. Eat or have lunch berarti makan atau makan siang. And then the next one, picture number 21 itu adalah eat atau have a dinner, makan malam. Oke, nah ini adalah contoh daily activities yang biasa dilakukan oleh kita ya. Aktivitas sehari-hari yang biasanya umum dilakukan oleh manusia. Mulai dari get up, bangun tidur, sampai sleep, tidur. Dan yang ada di sini ya, vocabularies yang merepresentasikan gambar ini adalah contoh vocabularies, general vocabularies that refer to daily activity. Jadi contoh vocabulary atau kosakata yang menggambarkan aktivitas sehari-hari secara umum. Nah, di sini ada building vocabularies ya. Actually, the example of the building vocabularies here have been mentioned in this slide. Ya, some of vocabularies here have been mentioned in this slide. Jadi sebagian kosakata yang ada di sini sudah disebutkan di slide sebelumnya. So, let me to repeat and remind some of them. Kita coba untuk ini lagi ya, mengulang dan mencoba untuk memahami kembali beberapa contoh vocabulary yang menunjukkan aktivitas sehari-hari. Oke, mulai dari yang pertama ada kata wake up. Wake up tadi adalah bangun tidur. Get up itu juga bangun dari tempat tidur. Artinya kalau wake up itu baru open the eyes, baru buka mata. Sedangkan kalau get up itu sudah turun dari tempat tidur. And then have a cup of coffee, menikmati atau meminum secangkir kopi. Make a breakfast, membuat sarapan pagi atau menyiapkan sarapan pagi. Read the newspaper, membaca koran. Have a breakfast, sarapan pagi. Have a shower, kalau sarapan pasti pagi ya. Jadi saya balik lagi ke have a breakfast, itu bisa diartikan sarapan karena sarapan pasti biasanya pagi ya. Oke, atau kita bisa pakai istilah sarapan atau sarapan pagi. And then the next vocab, kosakata selanjutnya adalah have a shower, mandi. And then brush hair, keramas. Comb hair, menyisir rambut. Brush teeth, menggosok gigi atau membersihkan gigi. Go home, pulang. Go to work, pergi ke tempat kerja. Lunch meeting, pertemuan di siang hari sambil makan siang biasanya. Oke, the next one is morning tea, adalah waktu bersantai di pagi hari sambil ngeteh. Have lunch, makan siang. Write a document, menulis dokumen, biasanya aktivitasnya di tempat kerja. Do the housework, melakukan aktivitas rumah. Nah, ini adalah contoh. There are the example of vocabularies that referring to daily activity, yeah, in the morning or afternoon or evening or even night. So some of the vocabularies here actually have been described in the previous slide. So this is just the example. You can explore by yourself the other activities that you do, and then just write down the vocabularies. Just make a list of them, and then try to memorize how to express it in English. Ya, jadi Anda bisa mengeksplor sendiri, mengembangkan sendiri the other example of daily activities, ya, contoh aktivitas sehari-hari lainnya ya, in English tentunya, dan you can make a list. Anda bisa membuat sebuah daftar and then just try to learn from it, memorize it, and it can help you to improve your vocabularies, especially to express about the daily activities, ya. Itu bisa membantu meningkatkan kosakata dan membantu dalam mengekspresikan atau menjelaskan aktivitas sehari-hari yang dilakukan dalam bahasa Inggris.
Nah, the next is the example of sentences to express daily activity. Nah, ini ada contoh kalimat yang menggambarkan kegiatan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Nah, so daily activities, what do you do? Apa yang kamu kerjakan? So for example, the question is what do you do in the morning? Apa yang kamu kerjakan di pagi hari? Nah, contoh kalimat yang pertama di pagi hari misalkan seperti ini. He gets up in the morning at 4 a.m. every day. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi di pertemuan sebelumnya atau di sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang pola kalimat present tense. So, what is the relation daily activities with simple present tense? Hubungannya apa? Oke, hubungannya adalah ketika kita menggambarkan atau mendeskripsikan daily activities in English, so of course, kind of tenses that is used is simple present tense. Jenis tenses yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas sehari-hari adalah simple present tense ya. Maka kenapa sebelum membuat contoh kalimat daily activity ini kita belajar dulu atau kita mengingat kembali tentang pola kalimat simple present tense. Oke, ini adalah contoh kalimat simple present tense yang menunjukkan daily activities atau kegiatan sehari-hari, especially khususnya in the morning, di pagi hari ya. Contoh kalimat yang pertama, he gets up in the morning at 4 a.m. every day. Nah, coba kita perhatikan, kita tahu bahwa ini adalah kalimat simple present tense karena kita sedang belajar simple present tense dalam daily activities, dalam topik daily activities. Kita tahu bahwa ini adalah simple present tense. Dari mana kita tahu? Pertama adalah untuk menganalisis sebuah kalimat, tensesnya apa, maka lihatlah keterangan waktu yang ada. Dalam kalimat ini adakah keterangan waktunya? Ada. Apa? Kata everyday. Kata everyday setiap hari itu kan berarti menunjukkan setiap hari ya, everyday setiap hari. Berarti menunjukkan sebuah aktivitas yang berulang-ulang. Aktivitas yang sifatnya berulang-ulang atau habit atau kebiasaan, maka dia menunjukkan simple present tense. Ciri yang kedua adalah kita lihat dari bentuk kata kerjanya. Di sini kata kerjanya ada kata gets ya. Gets ini adalah verb 1. Verb 1 itu indikasinya adalah simple present tense. Maka kalimat ini adalah jenis atau memiliki tenses bentuk simple present tense. Pertanyaan saya, di sini kenapa gets-nya menggunakan s? Ingat ya bahwa pola kalimat simple present tense itu adalah subjek plus verb 1 yang ditambahi s atau es, kemudian diikuti dengan objek, kemudian diikuti dengan adverb. Cuman adverb itu optional, pilihan, boleh ada boleh tidak ya. Keterangan waktu itu boleh ada boleh tidak. Yang paling penting dalam sebuah kalimat adalah adanya SP, subjek predikat. Jadi seperti ini, he gets up gitu ya. Ini bangun, dia bangun, itu kan sudah subjek predikat ya. Kemudian objek boleh ada boleh tidak. Kan objek itu bisa berupa objek atau bisa berupa komplement atau pelengkap. Kemudian adverb of time ini juga boleh ada boleh tidak. Oke, kalau dalam kalimat ini kita bisa tahu kata gets atau verb 1 ini kenapa menggunakan s? Padahal kan pilihannya subjek plus verb 1 boleh ditambahi s atau es atau tidak kan begitu. Kenapa di sini ditambahi dengan s? Gets, karena subjeknya tunggal. Subjeknya apa di sini? Ada kata he. Karena subjeknya tunggal, maka kata kerjanya harus pakai s ya. Jadi di sini jika subjeknya tunggal itu berarti termasuk he, she, it ya. He, she, it itu maka kata kerjanya menggunakan s. Oke. Kemudian di sini ada kata in the morning. Di pagi hari ini sebagai adverb of time, keterangan waktu. At 4 a.m. ini juga keterangan waktu. Every day, setiap hari ini juga keterangan waktu, adverb of time. Oke, sekarang ke the second sentence, ke kalimat yang kedua. She sweeps the floor every morning.
Nah, kita bisa analisis dulu nih jenis tensesnya apa. Pertama adalah lihatlah keterangan waktu yang ada. Di sini ada kata every morning, menunjukkan setiap pagi. Berarti kan aktivitas yang diulang-ulang setiap pagi. Maka menunjukkan kebiasaan. Kalau kebiasaan berarti tensesnya adalah simple present tense. Kemudian kita lihat bentuk kata kerjanya. Di sini ada kata sweeps ya. Sweeps ini adalah verb 1. Tapi pertanyaannya kenapa lagi-lagi kata sweeps menyapu ini kok ada S-nya di sini? Karena subjeknya tunggal. Kalau subjeknya tunggal she, maka kata kerjanya harus menggunakan S gitu ya. Kemudian the next one. Ada kalimat they sometimes join conversation class in campus. Mereka kadang bergabung ke kelas conversation di kampus. Nah, di sini subjeknya adalah they ya. Kata sometimes kadang-kadang ini adalah keterangan waktu. Keterangan waktu itu boleh diletakkan setelah ini ya, setelah subjek boleh, atau di akhir kalimat seperti ini ada kata every day, every morning, itu juga boleh gitu ya. Nah, kata sometimes ini adalah keterangan waktu kadang-kadang, berarti menunjukkan simple present tense. Kemudian ada kata join. Join itu adalah bergabung, ikut, mengikuti. Nah, kata mengikuti itu adalah kata kerja. Kemudian conversation class ini adalah sebagai objek. In campus ini adalah keterangan tempat atau adverb of place. Jadi dalam kalimat ini ada dua kata keterangan. Yang pertama adalah sometimes, kata keterangan waktu atau adverb of time. Dan in campus ini adalah adverb of place atau keterangan tempat. Subjeknya dalam kalimat ini adalah they. Kemudian kata kerjanya mana? Kata kerjanya adalah kata join, yaitu bergabung atau mengikuti. Nah, pertanyaan saya, kenapa join atau kata kerja di kalimat ini tidak menggunakan S? Kenapa? Karena subjeknya they. They itu kan mereka. Mereka itu kan lebih dari satu ya orangnya ya. Berarti kalau lebih dari satu, subjeknya jamak, maka kata kerjanya tidak menggunakan S. Begitu ya. Kemudian pada contoh kalimat selanjutnya, we study English twice a week in the class. Kami belajar bahasa Inggris 2 kali seminggu di kelas. Nah, di sini subjeknya adalah we, study-nya itu adalah sebagai verb atau kata kerja, English-nya adalah sebagai objek, twice a week ini adalah sebagai adverb of time, keterangan waktu, dan in the class ini adalah sebagai adverb of place, keterangan tempat. Nah, di sini ada kata twice a week, 2 kali dalam seminggu. Nah, berarti kalau 2 kali dalam seminggu itu adalah aktivitas yang diulang-ulang ya, sebuah habit atau kebiasaan, maka indikasinya adalah simple present tense. Kemudian ciri yang kedua, kita lihat kata kerjanya. Oh, kok bentuknya bentuk verb 1 ya, kata study ini adalah verb 1. Maka karena kata kerjanya adalah bentuk verb 1, indikasinya juga simple present tense gitu. Pertanyaan saya, kenapa di sini kata study? Study ini adalah belajar, belajar adalah kata kerja. Kenapa kata kerjanya tidak menggunakan S? Kenapa? Karena subjeknya jamak. Di sini ada kata we ya sebagai subjek. We itu adalah kita, kami. Kami itu lebih dari satu orang, maka subjeknya jamak. Kalau subjeknya jamak, berarti kata kerjanya tidak menggunakan S. Selanjutnya ada kalimat I often visit the library and read books there. Saya sering mengunjungi perpustakaan dan membaca buku-buku di sana. Nah, di sini I-nya adalah sebagai subjek ya. Kemudian di sini ada kata often. Often itu artinya adalah sering. Kalau sering kan berarti berulang-ulang ya, pergi ke perpusnya. Iya, berulang-ulang. Lah, jika berulang-ulang maka indikasinya adalah habit atau kebiasaan. Nah, berarti tensesnya adalah simple present tense. Kemudian kita lihat ciri yang kedua. Kata kerjanya di sini ada kata visit, yaitu mengunjungi. Bentuk berapa ini? Ini adalah bentuk kata kerja pertama atau verb 1. Oke, berarti sudah jelas bahwa kalimat ini tensesnya adalah simple present tense. Dilihat dari keterangan waktu dan dilihat dari bentuk kata kerja verb 1. Pertanyaan saya, kenapa di sini kata visit, kata kerja visit ini kok tanpa S?
Kenapa? Karena subjeknya I ya. I, Dewi Ayu ya. Dewi Ayu itu kata kerjanya tidak menggunakan S. Dewi I itu termasuk dan kata kerjanya tidak menggunakan S. Gitu ya. Jadi apabila subjeknya they, we, I, you itu kata kerjanya tidak menggunakan S. Kalau subjeknya he, she, it berarti kata kerjanya menggunakan S, gitu ya. Oke, kalau kita bedah kalimat ini, posisi katanya I di sini sebagai subjek, often-nya sebagai adverb of time, keterangan waktu, visit-nya adalah sebagai verb ya, kata kerja, verb 1, library-nya adalah sebagai adverb of library, visit the library itu adalah sebagai adverb of place. Ya, kemudian di sini ada konjungsi, dipisahkan kata hubung, ada kata read ini sebagai kata kerja bentuk 1 juga, kemudian ada kata books ini sebagai objek, dan there itu sebagai adverb of place, keterangan tempat juga. The next one adalah your time to do practice, waktunya untuk berlatih, yaitu apa? Latihannya write down your daily activity on a paper. Silahkan menulis kegiatan sehari-harinya dalam selembar kertas ya, di buku atau di buku latihannya masing-masing ya. Kemudian dituliskan contoh daily activity atau kegiatan sehari-hari dalam bahasa Inggris dengan menggunakan kaidah yang sudah dijelaskan, yaitu dalam bentuk simple present tense. Saya rasa cukup sekian dulu. I think enough for this explanation. Just try to do practice. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.